Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'du. Ya, di sini saya Fauzan Zaki Musyafa dengan NIM 213121099 dari kelas PPA 2C. Saya ingin mengerjakan nahwu ya, UTS. Ini di sini pada kesempatan ini kali ini saya akan mencoba menerangkan sedikit dari yang saya ketahui tentang pembagian isim menurut harakat akhirnya. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini ya. Isim menurut harakat akhirnya itu dibagi menjadi dua. Nah, saya zoom dulu ya biar kelihatan ya. Dibagi jadi dua, ada mu'rab dan mabni. Yang pertama akan kita bahas yaitu mu'rab. Mu'rab ialah isim yang mana harakat akhirnya ini selalu berubah, bukan selalu, berubah-ubah sesuai kedudukannya. Jadi ketika pada posisi fa'il ya berharakat rofa, ketika pada posisi maf'ul dia berharakat mansub nasab, dan ketika pada posisi jar dia berharakat jar juga. Gimana? Kayak gitu ya? Ya enggak apa-apa, lanjut dulu. Bismillah ya. Setelahnya ini pembagian mu'rab, macam-macam isim mu'rab ya. Ini di sini ada 7 jenis yang saya tuliskan. Yang pertama yaitu isim mufrad. Jadi jenis pertama dari isim mu'rab ini ada mufrad, yaitu kalimat kata tunggal yang mana bukan terdiri dari satu atau dua, bukan terdiri dari dua atau tiga jumlahnya, tapi hanya satu tunggal. Di sini saya tuliskan contohnya muslimun atau mukminun. Di sini jika posisinya fa'il, jadi apa? Muslimun. Contohnya qoma muslimun, qomal muslimu fil maidan, berdiri seorang muslim di lapangan. Tapi ketika posisinya jadi maf'ul, nanti dia akan menjadi fathah musliman. Begitu juga ketika posisinya di jar dia menjadi muslimin. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua itu ada tasniyah. Tasniyah itu yaitu jika tadi yang mufrad ini jumlah tunggal, kalau yang tasniyah ini jumlah dua orang atau dua buah. Contoh di sini saya kasih muslimani atau mukminani. Oh ya, maaf, untuk yang mufrad tadi ya, untuk posisi rofaknya itu ditandai dengan ngapa mas? Hah? Kok marah-marah ya lagging ngono. Nah, terus aku tiba ngomong ini dilanjut aja, nanti dipotong. Yes. Oh ya, yang tadi yang mufrad. Untuk yang muslimun itu rofaknya ditandai dengan dhammah, kemudian posisi jarnya itu ditandai dengan kasrah, dan posisi nasabnya ditandai dengan fathah. Itu yang mufrad. Kemudian yang tasniyah, yang nanti posisi rofaknya seperti ini muslimani, ini posisi rofak ditandai dengan alif. Muslimani, qomal muslimani, berdiri apa dua orang muslim. Tapi ketika di posisi jar atau posisi nasab ya ditandai dengan ya. Jadi muslimah ini seperti itu. Kemudian yang ketiga itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ya. Di sini saya kasih contoh dengan muslimuna. Ini nanti untuk contoh kalimatnya misalnya qamal muslimuna fi thariq. Ya, berdiri orang-orang muslim di jalan. Ngapain? Ya nanti kalau dibuat kalimatnya bisa dilanjutin. Nah, jika posisi jamak mudzakkar salim ini pada posisi rafa ya ditandai dengan wawu. Tapi jika pada posisi nasab atau nasab atau jar ya ditandai dengan ya. Muslimina, mukminina, seperti itu. Kemudian yang keempat ini jamak muannas salim. Jadi ini jamak yang kalau gampangnya kita menandakan perempuan gitu ya, atau yang ada tak marbutohnya biasanya. Itu apa? Jamak muannas salim. Ya,
Di sini saya kasih contoh muslimatun dan mukminatun. Kalau di sini ketika jamak muannats salim berada pada posisi rafa itu ditandai dengan dhammah seperti ini, jelas ya. Qamatil muslimatu, ya, berdiri orang-orang muslimah. Gimana ya, gitulah. Itu kalau posisinya apa? Rafa. Untuk yang posisinya nasab itu ditandai dengan fathah, kemudian posisinya jar ditandai dengan kasrah. Muslimatun, muslimatan, muslimatin, seperti itu. Kemudian yang kelima itu jamak taksir. Jamak taksir itu beda ya, berbeda kaidahnya dengan jamak muzakkar atau jamak muannas. Itu jadi kalimat pembentuknya itu memang beda-beda, nggak sesuai dengan kaidah yang ada. Jadi macam-macam, lebih banyak lagi. Nah, contohnya di sini saya tuliskan rijalun atau anbiyaun. Untuk jamak taksir, ketika di posisi rafa ya berharakat dhammah, dan ketika berada di posisi nasab ya berharakat fathah, dan ketika di posisi jar ya berharakat kasrah. Contohnya rijalun, qamar rijalu fi istaiqadar rijalu fil bait, misalnya seperti itu. Itu karena di posisi fa'il. Kalau di posisi nasab misalnya ya misalnya nanti terusnya rijalan gitu. Kalau di posisinya jar ya berarti rijalin ini. Kemudian yang isim maksur. Kalau isim maksur itu tuh biasanya ditandai dengan apa? Dengan huruf akhirnya, huruf akhir dari isim tersebut itu berupa alif lazimah atau alif bengkok, dan harakat sebelum maksur ini biasanya apa? Berharakat fathah, kayak ini af'a, terus ini murtado. Nah, pokoknya harakat akhirnya itu fathah apa maksur. Kalau nanti yang harakat sebelumnya kasrah itu berarti apa? Mankus. Dulu saya ingat kaidahnya, tapi sekarang udah lupa ya gimana. Jadi saya ingat saya aja. Jadi untuk posisi maksur ini nanti ketika pada posisi rafa, pada posisi rafa itu untuk maksur dia berharakat apa? Dhammah. Pada posisi rafa dia berharakat apa? Dhammah. Tapi dhammah di sini bukan dhammah yang nampak seperti rijalun atau muslimatun atau muslimun, tapi apa? Dhammah yang enggak tampak, namanya dhammatun muqaddaratun. Jadi kalau di i'rab nanti apa? Ya gitu, dhammatun muqaddaratun. Sama nanti ketika di posisi jar berarti apa? Ya kasratun muqaddaratun. Sama kasratun muqaddaratun. Ya. Ketika nanti di posisi nasab berarti apa tandanya? Fathatun muqaddaratun. Kenapa enggak tampak? Karena sebenarnya di ya ini nanti itu bisa dimaknai atau dianggap memang harakatnya itu apa? Dhammah atau fathah atau kasrah, tapi apa? Tak tampak seperti itu. Kemudian di sini ya ismul manqus untuk ini nanti sama ya. Tadi bedanya kalau di sini sebelumnya fathah, kalau yang ini sebelumnya apa? Kasrah. Ini bisa ditandai dengan kasrah ini tadi. Dan untuk i'rabnya pun sama. Apa? Muqaddarah. Dan biasanya untuk yang ini untuk yang manqus ini bukan kaidah tetap ya, tapi sempat saya baca apa? Ketika ada alif lamnya maka jadi apa? Ini contohnya al-ghali. Tapi ketika nggak ada alif lamnya nanti jadi ghalin, jadi fathah tain. Tapi memang gitu sih. Namanya nggak ada alif lam mesti apa? Tanwin. Kemudian selanjutnya nanti di sini ada apa? Asmaul khamsah yang kelanjutannya mu'rab itu. Contohnya asmaul khamsah apa? Ya ada abun, umun, terus akhun, zu, fu. Apa itu abun? Abun bermakna apa? Abi. Ya abi. Maksudnya bapak. Nah, untuk akhun itu apa? Saudara laki-laki. Terus untuk fu itu apa? Maksudnya mulut, tapi posisi apa? Rafa atau berpana. Terus untuk yang Terus untuk yang zu itu apa?
memiliki, pemilik. Dan hamun, oh ya masih ada satu hamun itu bermakna paman. Ini nanti yang ke-8, asmaul khamsah ya. Enggak cukup tak tulis ini, maaf. Nah, asmaul khamsah. Terus untuk asmaul khamsah posisi i'rabnya sendiri nanti ketika berharakat rafa itu apa? Tertulis wawu kayak abun. Ya abun. Lanjut aja. Yang zu misalnya. Yang zu kan situ apa? Posisi rafa'nya apa? Ditandai dengan wawu. Kemudian posisi ininya nasab itu posisi ditandai dengan alif kayak zu jadi za. Terus kalau jadi di posisi jar dia ditandai dengan kasrah zi, zu, za, zi. Ya nggak tahu? Ya saya ingatannya gitu. Nanti kalau salah tolong diingatkan. Ya terus yang ke-8, 9. Yang ke-9 nanti ada ism ghairu munsharif. Apa itu ism ghairu munsharif? Jadi ism ghairu munsharif itu isim yang tidak bisa menerima tanwin. Biasanya terdapat pada nama atau mungkin tapi beberapa nama ya, enggak semuanya. Terdapat pada nama ataupun kata-kata yang lainnya. Contohnya kayak apa? Kayak nama warna. Kayak hamro. Ya hamroun bisa enggak sih? Enggak bisa kalau nggak salah. Hamroun. Bisa enggak? Enggak bisa ya? Ya, kita aja. Hamro'u atau aswadu atau ahmaru kan itu enggak bisa apa? Enggak bisa dikasih tanwin. Jadi dinamakan isim ghairu munsharif. Kebalikannya isim munsharif ya. Dan untuk yang ini tadi isim ghairu munsharif tadi ketika di fi mahali rafa dia bakal berharakat apa dhammah, dan ketika fi mahali fathah fi mahali nasab dia akan berharakat fathah, dan ketika di mahali jar dia akan berharakat fathah juga sama. Jadi nggak bisa dia ahmaru atau ahmaro tapi nggak bisa ahmari. Bisa dia aswada tapi nggak bisa aswadi. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin untuk yang mu'rab seperti itu, dan untuk yang mabni lanjutkan setelah ini. Jazakumullah khairan.